Salam jumpa, Ibu Bapa, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan harian dari Romo David Lemewu MGR. Mari kita siapkan hati dan selamat mendengarkan. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku, sabda yang hidup, terang bagi jalanku. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Kisah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh ini selalu mengingatkan saya pada suatu kejadian yang membuat syok para frater di biara kami di Maumere. Hidup membiara itu terkenal dengan kedisiplinannya. Kedisiplinan di biara itu mungkin bagi kita seperti sebuah jam yang otomatis, tinggal disetel dan pasti akan berjalan tepat waktu jika baterainya tidak habis. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Kita ini manusia, bukan robot. Apalagi kami yang kesibukannya bukan hanya mengurus formasi para calon saja, tetapi juga mempunyai tugas pelayanan di luar yang sangat menyita waktu dan energi. Jadi terkadang terlambat sampai 5 menit itu terjadi. Dan bahkan ada momen-momen di mana itu menjadi kebiasaan. Suatu hari, saya yang tidak misa pagi karena akan misa di universitas, mendengar suara beberapa frater di koridor biara. Padahal jam misa untuk mereka sudah jauh lewat. Apa yang terjadi? Ternyata salah satu romo kami yang akan memimpin misa jam 6 pagi itu ingin memberikan pelajaran kepada para frater-frater. Memang romo ini terkenal tepat waktu. Jadi dia mau memulai misa tepat jam 6 pagi. Tidak lebih, tidak kurang. Dan saat dia memulai misa, dia mengunci pintu kapel di menit ketiga. Sehingga yang di dalam tidak bisa keluar dan yang di luar tidak bisa masuk. Jadi suara-suara yang saya dengar itu adalah suara para frater yang terkunci di luar. Aduh, kasihan juga melihat betapa stresnya mereka. Apalagi ada yang ternyata sudah masuk kapel tetapi pergi keluar untuk ke kamar kecil. Saya yang tidak tega akhirnya menawarkan mereka untuk misa di sore hari. Mungkin seharian mereka termenung, berpikir apa yang akan terjadi. Apakah saya akan dikeluarkan dan lain sebagainya. Kejadian ini lucu dan menarik sekali bagi saya. Karena tepat ada 6 frater yang tepat waktu dan ada 6 frater yang terlambat. Hari itu hari biasa. Tetapi bukan kebetulan bahwa Injil di hari Minggu yang berikutnya
adalah Injil yang kita dengar hari ini tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saya mencoba berguyon untuk mencairkan suasana dalam khotbah saya. Ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh di zaman Tuhan Yesus. Di biara MGL ada 6 frater bijaksana dan 6 frater yang bodoh. Anda bisa bayangkan reaksi mereka di misa hari Minggu itu. Mudah-mudahan mereka, termasuk kami semua, belajar sesuatu yang berharga hari itu. Senang sekali jika Tuhan Yesus datang dan kita semua siap sedia. Tetapi sedih sekali jika saat kita datang dan Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak mengenal kita. Manusia itu hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Berjaga-jaga itu artinya siap tepat waktu dan tepat lokasi. Kedengarannya sederhana, tetapi pelaksanaannya memerlukan dedikasi, motivasi, dan kedisiplinan yang luar biasa. Seorang pahlawan itu seorang yang tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat beraksi. Untuk bisa disiplin seperti itu setiap hari, ada banyak hal-hal yang kecil yang harus diperhatikan. Dari jam berapa kita tidur, jam berapa kita bangun, mandi, berpakaian, sikat gigi, belum lagi kalau kamar mandinya harus di-share, dan lain sebagainya. Tetapi sebenarnya ini barulah permulaan. Dimensi dan disiplin tempat dan waktu adalah permulaan untuk hidup dalam dimensi dan disiplin cinta kasih. Tuhan Yesus pernah juga hidup dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi Dia tidak lagi hidup dalam dimensi manusia. Tidak ada lagi ruang dan waktu. Yang ada hanyalah dimensi cinta kasih. Ini pelajaran berharga bagi kami, biarawan dan misionaris yang beraspirasi untuk mengikuti Kristus dan menantikan kehadirannya selalu dalam hidup dan pelayanan kami. Ini pelajaran berharga untuk setia dan berjaga-jaga dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Sehingga kami pun bisa berdisiplin dan berjaga-jaga dalam hal yang paling utama, yaitu mencintai Dia dan sesama dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, puji syukur kepadamu yang menciptakan segala sesuatu, baik ruang dan waktu, agar kami anak-anak-Mu bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Kami mau belajar setia dan selalu siap berjaga-jaga seperti putra-Mu, sehingga saat Dia datang, kami pun sudah siap sedia dan bisa masuk menikmati perjamuan. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa bijaksana, bisa menggunakan waktu dan apapun yang kami miliki untuk setia mencintai-Mu dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kami.